Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Azra dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber. Beliau merupakan seorang mahasiswi dari Universitas Tirtayasa. Silakan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Nama saya Tia Nur Islamia. Saya seorang mahasiswa semester 2 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Silahkan, mau bertanya apa nih? Terima kasih. Di sini saya akan bertanya tentang apa saja upaya-upaya yang Teh Tia lakukan untuk melakukan upaya bela negara. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah saya buat. Langsung saja ke pertanyaannya ya. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Teh Tia adalah apa yang Anda ketahui tentang bela negara? Silahkan. Baik, terima kasih. Sejauh ini yang saya ketahui tentang bela negara itu sikap atau perilaku warganya yang disertai dengan rasa cinta terhadap tanah air tersebut, seperti tanah air kita itu tanah Indonesia ya. Terus untuk bela negara sendiri karena sudah diatur oleh Pancasila dan undang-undang, tentu kita sebagai warga negara harus melakukannya. Mungkin sebagian orang menganggap atau berpikir bahwa bela negara kita harus memegang senjata gitu, menjadi barisan terdepan garda Indonesia gitu. Seperti misal kalau ada perang segala macam baru disebut bela negara, tapi nyatanya enggak gitu, karena ada bela negara secara non fisik juga, seperti contoh sederhananya yaitu misalnya pelajar melaksanakan upacara dengan benar, seperti nggak ngobrol gitu, dengan hikmat lah ya. Terus mengerjakan soal atau tugas-tugas dari guru juga itu termasuk bela negara, karena bela negara kita itu turut memajukan, dengan bela negara kita turut memajukan bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Selain itu juga untuk mengharumkan tanpa harus kita perang atau apapun, seorang pelajar ataupun mahasiswa juga dapat membela negara gitu, melakukan bela negara dengan cara mengharumkan nama besar Indonesia gitu, nama bangsa Indonesia, misal mengikuti jangan dulu ya, itu kayaknya udah ke beda, terlalu jauh. Udah itu aja. Iya. Beda lagi. Baik, tadi seperti yang Teh Tia sampaikan tentang pengertian dari bela negara itu sendiri. Lalu mengapa sih kesadaran untuk membela negara itu sangat-sangat penting bagi warga negara? Silahkan dijawab. Iya, kalau menurut saya sangat penting karena bela negara itu kan seperti tadi pengertiannya rasa cinta terhadap tanah air. Kalau misalnya kita nggak cinta tanah air gitu, ya otomatis kita nggak akan melakukan bela negara gitu. Terus kalau misalnya kita nggak cinta, ya kita hidup ya udah gitu, nggak gimana ya, misalnya itu nggak ada, mungkin lebih nggak ada kemajuan atau start di situ aja. Soalnya kan kalau untuk bela negara kita harus memberikan yang terbaik nih dari kita, apapun itu untuk negara, seperti mengikuti perlombaan internasional atau apapun itu. Jadi menurut saya itu sangat penting, bahkan ditanamkan sejak dini tuh wajib banget kalau menurut saya, karena kalau misalnya masih kecil itu biasanya lebih membekas di dalam hati kayak gitu. Kenapa sih saya harus bela negara segala macamnya, jadi itu penting banget. Bisa dibilang kesadaran bela negara itu udah kayak apa ya, hak dan kewajiban setiap warga negara ya, bisa dibilang seperti itu. Betul. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara menumbuhkan kesadaran bela negara pada setiap individu? Silakan. Untuk menumbuhkan rasa bela negara terhadap individunya masing-masing itu pasti yang pertama itu dari pendidikan
sekolah mungkin dari TK ataupun dari SD, kita udah dari SD sih khususnya kita udah diajarin ada pelajaran kewarganegaraan gitu, PPKN, pendidikan kewarganegaraan. Jadi di situ tuh guru-guru juga mulai menanamkan rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme kepada para siswanya. Tapi gak cuman itu, karena peran lingkungan, khususnya lingkungan keluarga juga sangat berpengaruh terhadap rasa menanamkan rasa bela negara, kepada anaknya gitu. Bisa kayak misal seperti anak sekolah atau SD mengerjakan soal atau segala macamnya, kalau misalnya dia kayak malas segala macam dan orang tuanya pun membiarkan gitu, ya udah dia nggak akan mempunyai rasa bela negara, walaupun secara tidak langsung mungkin seorang tua ataupun anak itu nggak tahu kalau itu bagian dari bela negara. Tapi kalau semisal orang tuanya mengajarinya dengan baik, menegurnya, memberikan saran-saran, pasti anaknya juga akan menurutin. Dan seiring berjalannya waktu, ini sih contoh kecilnya aja ya, seiring berjalannya waktu anak itu pun akan terbiasa dengan bela negara walaupun secara sederhana. Baik. Jadi harus dari kecil kalau bela negara. Ya, baik. Penjelasannya bagus sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya, kegiatan bela negara apa saja yang pernah Teh Tia lakukan selama ini? Silakan. Baik, terima kasih. Bela negara yang selama ini saya lakukan, mungkin dari lingkungan kecil dulu ya, lingkungan masyarakat. Semisal memberikan menggalang dana gitu untuk tetangga ataupun daerah lain yang terkena bencana alam, terus menciptakan suasana yang tentram gitu, ikut menciptakan suasana yang tentram dalam lingkungan masyarakat itu. Misal mungkin saya sudah umur 18-19 sudah ikut bisa gitu, kayak berpendapat ataupun beradu argumen dengan masyarakat. Tapi ya kita harus menciptakan kondisi yang kondusif gitu, karena kan peran mahasiswa sendiri kan sebagai agent of change ya. Jadi kita juga kalau misalnya ada apa-apa harus ikut turun tangan juga gitu. Terus selain itu bela negara yang saya lakukan seperti tadi, mengikuti ajang perlombaan ya, karena kan ajang perlombaan merupakan mengharumkan nama kita, gitu, mengharumkan nama kita, tapi juga mengharumkan nama besar daerah itu sendiri. Walaupun mungkin tingkat daerah, tapi itu salah satu ajang bela negara yang menciptakan kita kan bertemu juga sama yang lain, meningkatkan toleransi, terus hubungan kekeluargaan juga kayak gitu, seperti itu. Terus untuk untuk sekarang mahasiswa, karena saya juga baru semester 2, mungkin seperti yang kemarin sempat heboh tentang undang-undang prakerja ya. Di situ saya turut serta menyebarkan pamflet atau semacam menolak undang-undang cipta kerja, karena itu nggak sesuai banget sama kondisi masyarakat di lapangan gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa yang lebih cerdas gitu, bukan lebih cerdas, maksudnya lebih mengerti gitu, karena kan masyarakat mungkin diam gitu karena awam. Kita sebagai mahasiswa harus berperan nih, aktif dalam menyelesaikan permasalahan ini, karena kalau semisal masyarakat diam saja dan pemerintah tetap mengganti undang-undang, tetap mengesahkan undang-undang cipta kerja tersebut, jadi gimana ya,
kesannya nggak adil gitu. Jadi di situ kami turut menjadi penengah dan menjadi pernyataan kayak begini. Jadi kan Tetia ngomong kayak menolak RUU Cipta Kerja ya, sedangkan ada pernyataan dari bela negara itu bahwa berbunyi seperti ini, mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang berlaku. Menurut Teteh pernyataan itu sama pernyataan Teteh itu kayak bertolak belakang nggak sih sama pernyataan ini, yaitu mematuhi perundang-undangan yang berlaku? Gimana pendapat Teteh? Oke, kalau menurut itu kita memang harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi kan rakyat memegang kekuasaan tertinggi nih. Walau bagaimanapun undang-undang itu diciptakan segala macamnya tentu harus dengan persetujuan kita. Tapi kalau misalnya pemerintah cuman satu pihak tanpa membicarakannya dulu kepada rakyat itu dalam menetapkan undang-undang, ya itu juga gak dibolehkan gitu. Itu harus persetujuan rakyat juga, walaupun memang ada lembaga sendiri yang membuat undang-undang, mengesahkan, tapi tetap saja pemerintah juga harus transparan nih sama kita, karena itu akan berdampak juga kepada rakyat. Terus untuk undang-undang, misal saya menolak undang-undang Cipta Kerja tersebut, tapi kan saya juga ada undang-undang yang menjamin saya dalam bebas mengemukakan pendapat saya, seperti itu. Dalam bebas mengemukakan pendapat, kalau nggak salah Undang-Undang 28 ayat kalau nggak salah. Coba aja cek, aku salah. Nggak tahu dah. Coba. So PPKN pada lupa. Penjelasan cukup di sini atau ingin lebih luas lagi? Tadi kan masih di sekitaran masyarakat ya? Apa udah nih, mau penjelasannya mau dilanjut atau ke pertanyaan selanjutnya? Lanjut aja, nanti tinggal ditambahin sama Hanif. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita perlu mengadakan pembelaan negara meskipun negara kita sudah merdeka? Baik, silakan. Menurut saya, mengapa kita harus bela negara walaupun sudah merdeka? Wujud bela negara itu beda-beda, walaupun memang sudah merdeka, tidak menutup kemungkinan gitu kita harus melakukan bela negara, karena memang konsep bela negara dahulu dan sekarang pun berbeda gitu. Mungkin dulu bela negara kita harus dalam bentuk perjuangan melawan penjajah segala macamnya, melawan Belanda ataupun Jepang, Portugis segala macam, tumpah darah di mana-mana. Tapi sekarang tuh kita lebih enak gitu, di zaman kita yang lebih modern gitu. Bela negara tuh harus dilakukan dari masyarakat sampai masyarakat, rakyat itu sendiri gitu. Karena bela negara di sini itu dalam bentuk membangun gitu, membangun mental positif dari masyarakat itu sendiri. Terus berisik banget. Nggak apa-apa, biarin. Yang penting suara Tetianya jelas deh. Ngobrol. Nah, itu tuh save dulu. Udah nggak, ntar dipotong-potong kalau. Oke, jadi bentuk bela negara sendiri kalau sekarang nggak harus perang segala macamnya, tapi kita bela negara yang sekarang itu kita bahkan untuk mempertahankan kemerdekaan sih menurut saya, karena perlahan gitu, bukan mempertahankan. Oke, jadi bentuk bela negara sekarang itu memang berbeda. Bentuk bela negara sekarang tuh memang berbeda dengan dahulu yang harus berjuang atau perang segala macamnya. Tapi kita cukup belajar dengan rajin gitu untuk menciptakan generasi-generasi penerus gitu yang mempunyai intelektual yang tinggi gitu, agar kita pun bisa bersaing sama negara lain, gak mudah diprovokasi, terus gak mudah percaya ataupun percaya seperti hoax segala macamnya. Terus semisal kayak pengaruh kebudayaan luar masuk ke kita, itu kita bisa menyaring, memfilternya sendiri. Jadi kita tahu nih mana kebudayaan yang harus kita
abaikan, mana yang harus kita pertahankan, dan mana yang harus kita tolak gitu. Jadi seperti pengaruh buruk dari budaya asing tadi ya, pengaruh mental juga terhadap mental kita, karena mental itu orang Indonesia sebenarnya kuat. Cuman kalau bisa terkait pendidikan segala macamnya, menurut saya bukan masalah mental sih itu, tapi lebih ke fasilitas segala macam ya. Fasilitas orang belajar di Indonesia sama di luar tuh emang berbeda, makanya orang luar tuh lebih pintar gitu, lebih pintar. Nah, terus untuk oleh karena itu ya, jadi bela negara itu dapat diwujudkan dengan upaya pembangunan sikap kita yang positif dalam segenap bidang kehidupan, seperti tadi belajar, terus berdisiplin tinggi, bekerja keras, saling toleransi antar umat beragama juga, itu merupakan bentuk bela negara. Seperti itu. Baik, mungkin bisa disimpulkan seperti ini, berusahalah menjadi anak bangsa yang berprestasi dan ya betul banget. Berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia. Oke. Baik, terima kasih kepada Tetia atas jawabannya yang sangat-sangat memuaskan. Maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih. Ada yang ingin disampaikan? Enggak. Sangat-sangat spontan. Udah ya. Gak usah deh. Ya, itu dipotong. Semangat terus belajarnya, udah gitu aja. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya juga senang kok bisa bantu. Semangat. Saya ketahui tentang bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme. Suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Tentu saja demikian, kesadaran membela negara itu sangat penting, karena usaha untuk melindungi rakyat tersebut tidak akan memiliki banyak arti tanpa partisipasi dari warga negara. Dengan memerhatikan semakin rumitnya persoalan yang dihadapi oleh negara, kita juga memahami bahwa tidaklah mungkin menyerahkan pertahanan negara tersebut hanya kepada pemerintah, TNI, dan Polri. Segala ancaman yang dapat mengganggu dan menghambat jalannya pemerintahan dan bahkan membahayakan keutuhan negara Republik Indonesia harus kita hadapi bersama. Sebagai warga negara, warga masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya secara naluri akan merasakan bahwa gangguan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat apabila dibiarkan akan dapat mengganggu stabilitas negara secara keseluruhan. Sampai mana tuh? Melalui semangat nasionalisme, kita bisa memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, serta senantiasa menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. Seperti mempelajari pengetahuan sejarah tentang pahlawan kemerdekaan Indonesia, wajib diajarkan kembali pada peserta didik di semua jenjang pendidikan formal. Hal ini diharapkan generasi muda dapat mengetahui dan memahami begitu besar jasa para pahlawan kemerdekaan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara berdaulat. Hal yang pasti yang saya lakukan dalam upaya pembelaan negara adalah membayar dan menyetorkan pajak tepat waktu oleh suami saya. Upaya lain yang saya lakukan seperti menciptakan suasana tentram dan damai serta rukun di dalam lingkungan masyarakat, menghargai adanya perbedaan antar sesama anggota masyarakat, antara suku, agama, dan juga kelompok-kelompok. Kegiatan sosial, sedangkan bela negara yang bisa kita lakukan sehari-hari di lingkungan negara seperti mematuhi setiap nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila yang merupakan ideologi dan dasar negara. Bersikap selektif dan berhati-hati terhadap budaya asing. Aktif, tanggap, dan waspada mencurigai serta melaporkan terkait aktivitas sekelompok orang terkait terorisme, perdagangan narkoba, dan tindakan-tindakan lain yang mengancam keamanan negara. 2.
kadziban. Pertama dan yang paling penting adalah mengamalkan ideologi Pancasila. Pancasila memanglah bukan sekedar untuk diyakini dan dipahami, melainkan juga untuk diamalkan. Sebagai bentuk realisasi kesadaran bela negara, perlu kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan tetap mempertahankannya sebagai dasar negara. Sebab Pancasila telah dirancang dan dibuat sebaik mungkin untuk Indonesia. Kedua, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara dimaksudkan untuk kita mempunyai kepedulian terhadap bangsa dan negara serta memberikan kontribusi terhadap kemajuan Indonesia. Terima kasih. Sepengetahuan saya, bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Tentu saja demikian, kesadaran bela negara sangat penting dan harus ditanamkan dalam diri dan jiwa setiap warga negara Indonesia. Apalagi untuk para generasi muda yang memiliki banyak waktu untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera. Generasi muda bangsa mulai melupakan apa itu bela negara yang mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang tidak ada gunanya seperti berpoya-poya, main narkoba, bahkan main cewek sana-sini. Ironis sekali melihat hal tersebut. Banyaknya pengaruh budaya berat yang telah merusak pemikiran-pemikiran anak muda Indonesia. Hal ini dapat mengakibatkan suatu krisis multidimensi. Krisis multidimensi ini dapat menimbulkan suatu peluang munculnya disintegrasi bangsa. Tidak bisa dipungkiri lagi karena disintegrasi telah ada dan terjadi di beberapa bagian di wilayah Indonesia. Dengan meyakini Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan juga memahami nilai-nilainya merupakan tahap awal untuk dapat mengamalkannya. Karena itu, pemahaman terhadap Pancasila punya pengaruh besar terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan terhadap integrasi dan kualitas negara Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, bukan hanya kebudayaan dan seni yang harus dilestarikan dan dicintai. Tiap warga negara pun harus cinta produk dalam negeri, sebab kita pasti ingin industri di Indonesia maju dan bisa bersaing dengan negara lain. Saya pribadi membuka usaha warung sembako dengan menjual produk-produk lokal dan beberapa makanan ringan yang dibuat oleh UMKM. Taat hukum dan peraturan negara, hukum dan peraturan dibuat untuk menjaga dan memelihara ketertiban. Juga untuk memenuhi rasa keadilan. Dengan begitu, tiap warga negara harus taat hukum dan peraturan negara. Begitu pula dalam melaksanakan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Maka harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, seperti yang saya lakukan, yaitu mencintai produk dalam negeri dan mendukung para UMKM.